Bahkan sebenarnya dalam beberapa konteks tertentu, kalau di Indonesia bisa dilihat itu, ada konteks politiknya di situ. Betul. Ya kan? Betul. Siapa yang menjadi ketua PSSI itu kemungkinan dia sedang mengincar jabatan tertentu. Betul. Betul. Tapi bukan yang pimpinan sekarang kan? Itu mau dulu-dulu. Dulu ya, baik. Yang dulu siapa? Sebelum ada sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang keren, dahsyat, dan akan mengulik secara dalam dan secara luas hal-hal penting yang akan didiskusikan. Kita tahu hari ini, belakangan ini sudah 2 minggu, sejak 2 minggu yang lalu, bola menjadi sesuatu. Dia ditunggu, dia ditonton, dia diperbincangkan, dan bahkan sebagiannya diperjudikan. Ada yang taruhan bola itu. Dan yes, sepak bola sekarang lagi ada World Cup untuk itu. Nah, kali ini kita akan coba membahas bola dari perspektif yang bukan di pertandingannya. Adakah korupsi di bola? Mari kita diskusikan isu ini. Yang pertama begini, Qatar yang sekarang menjadi tuan rumah sepak bola, ternyata penunjukan Qatar sebagai tuan rumah sepak bola tidak sepi dari tuduhan dan tudingan korupsi. Diduga Qatar yang mengalahkan Amerika sebagai tempat pertandingan sepak bola itu melakukan penyuapan, diduga melakukan penyuapan. Hal ini juga terjadi di 2018 ketika Rusia mengalahkan Inggris. Jadi soal lokasi pertandingan itu banyak beredar informasi yang menyatakan ada suap di situ. Tapi apakah soal lokasi saja mengenai World Cup? Ternyata tidak. Di 2000, dalam catatan saya itu di 2006, 2005, itu ternyata ada di Italia, Juventus dicopot gelarnya dan didegradasi. Nyonya besar tua ini terdegradasi ke seri B karena dia dinilai terbukti bersalah dalam kasus pengaturan pertandingan. Jadi sepak bola pertandingannya juga punya masalah pengaturan. Bagaimana dengan di Indonesia? Nanti kita kulik. Nah, yang paling menarik adalah di 2015, FBI mendakwa 14 pejabat dan mantan FIFA karena kasus penipuan, penggelapan, dan serta pencucian uang yang ada kaitannya dengan suap menyuap di sepak bola. Dan Anda tahu nilainya sekitar 100 juta US dollar. Jadi sepak bola yang dimana harus ada sportivitas ternyata tak lepas dan tak lekang dari suap menyuap atau korupsi. Itu yang terjadi. Sementara kita asik menyaksikan, tapi sebenarnya di situ ada isu korupsi. Nah, hari ini saya mengundang satu teman saya, ternyata sport tidak hanya olahraga, itu juga banyak korupsinya. Bagaimana sport kaitannya dengan korupsi? Saya mendapat tamu yang keren, yaitu saudara Dadang Trisasongko yang biasa dipanggil Mas Dede. Sehat Mas Dede? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waras Mas Dede? Harus waras. Nonton bolanya jagoin siapa? Supaya tidak terlalu sakit hati, saya belain yang ini aja lah, PSSI. Karena nggak main di situ. PSSI yang jelas tidak pernah terkalahkan oleh Brazil. Keren itu. Tidak pernah terkalahkan oleh Brazil. Nah, Mas DT ini adalah mantan sekjen atau sekjen di Transparansi International Indonesia 2013-2020. Dan dalam banyak kajian, itu Transparansi International juga
mengkaji isu korupsi di sepak bola, korupsi dan sepak bola. Kira-kira seperti itu. Ada hal-hal penting yang secara sistemik bekerja yang menyebabkan pertandingan itu memproduksi bukan hanya kehandalan bagaimana bermain bola, tapi juga bagaimana suap menyuap bekerja dalam sistem persepakbolaan. Mas DT, apa hasil kajian TI yang menarik untuk dipresentasikan? Jadi kalau saya melihat ya, sebelum ke situ saya itu bikin catatan-catatan sambil nonton bola semalam itu. Oke. Nah, itu dari 25 negara yang berangkat ke Qatar sebagai peserta itu ya. Yang berangkat ke sana timnya itu 11 di antara 25 itu skor indeks persepsi korupsinya di bawah 50. Yang paling rendah itu ada berapa ini? 25, ada Iran misalnya ya. So what, Mas DT? Kenapa? Jadi begini, bukan hanya sepak bola ya, tapi sport ini ya. Kalau kajiannya TI itu lebih ke sport, tapi ada case-case sepak bola yang tidak hanya sepak bola. Sebagian besar memang sepak bola. Sebagian besar. Karena tunggu dulu, sepak bola itu 4 miliar loh penduduk dunia ini. Dan itu terbesar ya. Betul. Terbesar penonton olahraga itu ada di sepak bola. Dan yang rawan sebetulnya juga, rawan-rawan korupsi itu yang terkait dengan event-event global sepak bola. Sport, bukan hanya sepak bola. Olimpiade. International Sport Corruption. World Cup gitu ya. Itu resiko korupsinya juga tinggi gitu ya. Karena juga pertemuan dari berbagai negara dengan latar belakang macam-macam gitu ya. Misalnya tadi FIFA, lalu anggotanya banyak begitu dan masing-masing punya background situasi korupsi yang beda-beda begitu. Jadi sangat mungkin itu risikonya juga tinggi. Dan yang terpenting sebetulnya begini, sepak bola itu olahraga yang betul-betul sudah tingkat industrinya tinggi. Industrialize ya, dia menjadi satu industri gitu. Industri sepak bola. Jadi industri olahraga yang kalau saya yang paling gede ya dibanding olahraga yang lain. 4 miliar penggemar sepak bola. 4 miliar bisa dibayangkan. Tapi di sisi lain sebetulnya sepak bola atau sport ini kan ada label-label mulia yang lain sebetulnya ya di samping korupsi. Untuk perdamaian, persatuan, melawan misalnya satu bersikap terhadap perang sebagai bagian dari protes ya gitu. Memang tujuan utama sebenarnya sport itu ya sportif gitu ya, sportif. Tetapi ketika dia sudah berubah menjadi industri, maka problemnya makin kompleks. Ini bukan hanya sekedar untuk olahraga menyehatkan badan, mengolah, melatih sportivitas, tetapi dengan ekonomi. Kepentingan ekonomi. Nah, ketika bicara tentang industri dan ekonomi, maka dia tidak akan berdiri sendiri nih sebagai satu olahraga. Ya terkait dengan seberapa bagus kualitas sektor publiknya. Baik. Ya, kalau di Indonesia misalnya terkait dengan Kementerian Olahraga, lalu organisasi PSSI-nya, nanti juga terkait dengan dunia usaha nih, sponsornya, gitu ya. Nah kalau Indonesia konteksnya semua sedang bermasalah. Menterinya ada beberapa menteri olahraga. Olahraga kena korupsi. Betul. Terus udah gitu liganya jual beli, mengenai skor pertandingan juga terjadi. Dan kita sudah lama sekali mengenal istilah sepak bola gajah. Ya. Itu match fixing itu mengatur pertandingan itu sudah kita punya sejarah panjang itu. Kasihan gajah jadi kambing hitam. Betul. Walaupun memang ada gajah yang sepak bola ya. Di Lampung itu. Jadi memang sektor olahraga, terutama sepak bola, ini sektor yang sangat berisiko. Dilihat dari kacamata korupsi. Jadi kalau mau dilihat gini kan, ketika olahraga sudah menjadi industri dan ada proses industrialisasi, maka ada capital bekerja di situ. Betul. Dalam proses itu biasanya kejahatan menyertainya. Betul. Nah itu sebabnya tata kelola mengenai olahraga itu harus diatur. Sport governance itu kunci. Sport governance itu menjadi penting dan kita jarang sekali mendengar
frasa kata sport governance gitu ya, tata kelola keolahragaan. Padahal ini penting untuk memastikan karena supaya tidak terjadi korupsi di situ. Governance sport itu ya, sport atau sport governance itu sebenarnya irisan ya. Iya. Irisan kalau kita ngomong soal olahraga di Indonesia, dia itu bukan hanya satu organisasi atau kegiatan yang berdiri sendiri. Ada dunia bisnis di situ, ada dunia pemerintahan di situ, partai politik di situ. Selain organisasi sepak bolanya ya. Selain organisasi sepak bola, yang berkepentingan di situ banyak. Dan kita tidak punya satu sistem yang memastikan interaksi antar pihak ini berjalan dengan seimbang, apa istilahnya, tidak menyediakan ruang gelap bagi interaksi-interaksi itu, gitu ya. Harusnya itu bisa lebih diterangkan, lebih transparan, lebih akuntabel. Kita nggak punya pengaturan yang jelas, yang terbuka gitu ya, supaya fair ini. Jadi fairness bukan hanya di lapangan. Yes. Itu ini fairness yang itu orang dilupakan di situ ya. Betul. Fairnessnya yang kita tonton di sepak bola, fairness itu ada di belakang itu jauh lebih besar problemnya. Gitu ya. Di front office sportivitas di lapangan perlu ditegakkan, tapi di back office-nya penyelenggaraan itu masih juga harus gelap. Bahkan sebenarnya dalam beberapa konteks tertentu, kalau di Indonesia bisa dilihat itu ada konteks politiknya di situ. Betul. Ya kan? Betul. Siapa yang menjadi ketua PSSI itu kemungkinan dia sedang mengincar jabatan tertentu. Betul. Tapi bukan yang pimpinan sekarang kan? Itu mau dulu. Dulu ya, baik. Yang dulu siapa? Sebelum ada sepak bola. Ini nyerempet ini. Tapi ya itu fakta. Jadi ada politisasi sepak bola di mana bola banyak penggemarnya dan penggemarnya itu dianggap voters. Atau dia dipakai untuk membangun persepsi kalau dia bisa berhasil di penyelenggaraan sepak bola, maka kemudian dia bisa menduduki jabatan tertentu. Itu sebabnya kan kemudian ada joke kan di Indonesia, kalau ada penyelenggaraan sepak bola yang terkenal itu ketua PSSI-nya ketimbang pemain sepak bolanya. Oke, isu governance itu menjadi penting. Ada nggak studi-studi yang lebih dalam lagi ya mengenai sepak bola konteks governance itu? Sebenarnya banyak ya. Ini yang baru saya lihat itu di berbagai benua. Ya di Brasil itu ada studi serius. Karena semua tidak bisa lepas dari problem korupsi kalau sepak bola ya. Di Brasil, di Afrika, di Eropa, Asia gitu ya. Itu sebetulnya dengan melihat peta global korupsi itu. Itu tingkat kerentanannya mengikuti itu sebetulnya. Jadi cara yang paling gampang memotret bagaimana bola dan korupsi, potretlah CPI-nya. Gitu dari CPI itu kemungkinan besar negara yang korup dengan indeks persepsi yang rendah. Jadi interaksi antar ini jadi sangat berisiko gitu kan. 2/3 dari 180 negara itu sangat korup. 2/3. 120 berarti. 120 korup. Sangat korup. Sangat korup. Karena di bawah 50 skornya. Artinya sangat korup. Yang lain termasuk Indonesia. Indonesia kan masih 38. Ya pastilah. Indonesia baru 38. Ya. Jadi sangat berisiko olahraganya dan sepak bolanya. Itu karena itu tadi interaksi antar stakeholder sepak bola itu tidak dikelola dengan baik, tidak dikelola dengan akuntabel, transparan gitu. Kalau begitu, itu tadi potretnya, faktanya. Bagaimana supaya governance itu terjadi? Satu, di supporter. Supporter itu harus supporter organik. Setuju nggak Mas itu? Setuju. Organik itu maksudnya adalah supporter itu bukan sekedar menonton sepak bola, tapi memastikan bahwa proses pertandingan sepak bola itu fairness-nya terjadi di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Dia harus terlibat dalam proses governance itu. Bukan menjadi bagian yang malah mengerusuhi itu. Jadi supporter sepak bolanya harus cerdas. Betul. Satu itu. Terus yang kedua, penyelenggaraannya. Penyelenggaranya bisa klub sepak bola maupun persatuan sepak bolanya. Organisasinya. Organisasi sepak bolanya. Organisasinya pun harus diisi orang-orang yang memang memahami sport itu sendiri dan punya integritas. Karena ini jadi penting supaya bola itu kualitasnya meningkat, tapi proses penyelenggaraannya juga keren. Nah, untuk memastikan itu juga harus ada mekanisme untuk mengontrol
industri sepak bolanya. Ya. Karena kejahatannya itu ada di situ kan. Iya, eskalasi korupsinya karena ada eskalasinya ada di situ. Kan? Ya, karena ada komersialisasi, ada capital di situ, dan itu biasanya kejahatan menyertai proses kapitalisasi dan komersialisasi itu. Oke. Ini juga begini, kalau kita mentransform gitu ya, sebetulnya olahraga itu mulia gitu ya. Tapi kemudian ini ada abuse karena kepentingan industrialisasinya gede, ekonomi komersialisasinya gede, tapi tata kelolanya tidak dibenahi gitu ya. Nah, kalau mau mentransform itu sebetulnya olahraga itu harusnya dikembalikan ini gitu ya, misi untuk membangun sportivitas, accountable gitu ya. Sama juga saya melihat tadi nyinggung soal funds ini ya. Funds ini kan menurut saya kekuatan yang dahsyat ini. Energinya harus diarahkan ke sana. Artinya kalau ngomong gerakan anti korupsi, ayo diajak para fans sepak bola itu menjadi kekuatan yang bukan hanya mendukung timnya, tapi juga jagain timnya ini. Jagain organisasi sepak bola juga dari perspektif supaya organisasi tidak disalahgunakan, supaya klub sepak bola juga tidak disalahgunakan. Baik. Gunakan suaramu, gunakan keterlibatanmu untuk memastikan bahwa sepak bola itu sportivitasnya ada di dalam lapangan dan di luar lapangan. Kalau itu yang terjadi, selamat datang para supporter hebat sepak bola yang sekarang menyaksikan itu. Dan itu sebabnya nanti di pertandingan 2026 kan 4 tahun lagi gitu kan. Kita harus pastikan tidak ada jual beli suara di dalam itu. Tapi itu jauh banget ya. Nah, kita mulai di sini dulu ya. Memastikan Indonesia dulu untuk pembelajaran ya. Tapi sebelum ditutup, tragedi di sepak bola kita di Malang ini kira-kira ada isu korupsinya? Kalau menurut saya harus diinvestigasinya harus menggunakan lensa korupsi. Supaya tidak melulu ngomong soal gas air mata gitu ya. Karena mungkin itu hanya ekses, mungkin itu hanya simptom gitu ya. Harus agak ke belakang nih melihat behind semua insiden ini. Itu. Maksud Mas DT, korupsi itu harus dilihat sejauh mana power bekerja untuk kepentingan publik kan, bukan untuk privatisasi itu. Betul. Karena yang terjadi kan bisa saja rekayasa jumlah penonton sebenarnya itu bagian dari perilaku korup untuk membiayai sebagian dana-dana yang tidak bisa ditanggung. Bisa saja ada potensi seperti itu. Atau izin siar yang digeser untuk jadi prime time, tapi tidak memitigasi resiko dari kenyamanan dan keamanan dari itu. Itu adalah korup juga. That is the corrupt attitude juga ya. Jadi ada nggak clue nih supaya olahraga kita ini tidak korup? Mungkin ada tagline gitu. Ada ide? Ada dong. Jadi begini nih. Tempatkanlah korupsi itu offside di dalam sepak bola. Keren. Dan yang bisa mendorong itu secara efektif adalah para fans sepak bola yang kritis dan belajar tentang korupsi. Keren. Jadi kita bikin offside dan outside. Outside kalau nggak bisa diatur outside. outside. Sepak bola korupsi, you outside dan offset dalam sepak bola. Terima kasih, ini keren. Kita akan jumpa lagi di periode selanjutnya. Salam keadilan, kemanusiaan, dan anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.